Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Munas Prasetyo, masih dalam rangkaian mengenai Power BI Desktop. Kita lanjutkan tutorial kita yang lalu atau yang kita lakukan sebelum ini ya. Kita sudah membuat satu video tutorial mengenai cara menganalisa data penjualan toko ya, dan ini adalah bagian kedua dari video tutorial tersebut. Buat rekan-rekan yang belum menyimak video tutorialnya, untuk bagian pertamanya silahkan klik pada buka channel YouTube-nya rekan-rekan, kemudian ketikkan di sana Heru Monas spasi analisa data toko. Kemudian rekan-rekan akan mendapatkan satu tampilan dari hasil searchingnya ya. Ini adalah video tutorial saya yang pertama, analisa data penjualan toko, dan kita akan lanjutkan video tutorial ini di bagian kedua dengan beberapa analisa sederhana yang nantinya bisa akan memberikan manfaat buat rekan-rekan yang mempunyai data aplikasi POS atau point of sale di ininya ya, di tokonya atau di tempat usahanya. Jadi dengan sedikit DAX atau satu measure di Power BI, kita bisa mengetahui tren dari penjualan yang sudah dilakukan oleh toko kita. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa klasifikasi barang seperti apa yang paling laku, kemudian klasifikasi barang yang mana yang memberikan keuntungan tertinggi. Baik, jika kemarin kita sudah membuat klasifikasi ya, tabel klasifikasi, kemudian menemukan total sale berdasarkan harga barang per itemnya. Jadi klasifikasi sangat murah, murah, sedang, mahal, dan lain sebagainya ini adalah range dari harga satuan barang, dimana kita kemarin sudah membuat harga satuan barangnya di tabel klasifikasi ini ya. Saya double klik dulu, saya klik dulu, kemudian saya ke tabelnya, double klik. Nah, ini adalah klasifikasinya untuk barang dengan harga satuan minimumnya 0 sampai 100 dolar. Kita klasifikasikan sebagai sangat murah, kemudian untuk murah adalah 100 dolar sampai 500, sedang adalah 500 sampai 1000, mahal 1000 sampai 2000, sangat mahal ada 2000 sampai 5000 dolar. Jadi ini enggak kaku seperti ini, nanti bisa diterapkan di data teman-teman atau rekan-rekan sekalian sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini hanya salah satu contoh penggambaran saja agar rekan-rekan bisa mendapatkan bayangan seperti apa sih klasifikasinya dengan range harga seperti ini. Kita bisa menganalisa ternyata barang dengan klasifikasi sangat murah terjual sekian, murah terjual sekian, sedang terjual sekian ya. Ini adalah total penjualan untuk barang yang sangat murah, murah, sedang, dan lain sebagainya. Di tutorial kali ini kita akan mencari berapa kali terjadi transaksi sih untuk barang yang sangat murah, murah, sedang, mahal, dan sebagainya. Dari sini kita bisa tahu bahwa barang mana yang paling sering dibeli atau barang mana yang paling sering laku ya. Jadi untuk mendapatkan berapa kali transaksi terjual untuk setiap klasifikasi, kita menggunakan count row saja. Jadi saya klik kanan pada tabel Excel saya, kemudian new measure ya. Kita gunakan count rows untuk mengetahui berapa kali transaksi ya. Saya besarkan dulu ya, saya buat saja misalnya di sini jumlah transaksi ya, transaksi. Kita pakai count rows dengan parameternya adalah tabel kita adalah Excel di sini ya. Jadi kita tulis saja Excel, tutup kurung, tekan enter. Kita bisa langsung mendapatkan berapa kali transaksi tiap-tiap klasifikasi di sini. Caranya dengan mengklik dan drag pada jumlah transaksi di sini, klik drag pada matriks kita di sini ya. Oke, untuk matriks yang belum diselect, kita seleksi dulu, kita klik dulu seperti ini, kemudian klik dan drag di sini bisa, klik dan drag di bawah values di sini, di bawah total saya juga bisa. Saya klik dan drag sini aja. Kita sudah punya jumlah transaksi di sini ya. Belum ada pemisah ribuannya, jadi saya klik pada jumlah transaksi, saya format di sini dengan display separatornya ya. Nah seperti ini. Jadi kita bisa tahu untuk barang yang sangat murah terjual 1.096.000 kali, kemudian untuk barang yang murah 1.724 kali ya. Jadi ternyata yang paling laris itu bukan yang paling murah atau sangat murah, tetapi di klasifikasi murah di sini. Ya, diikuti oleh sedang-sedang, kemudian mahal, dan sangat mahal. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran ya. Ternyata barang-barang yang kita jual itu ternyata yang paling laris adalah di klasifikasi murah. Tetapi untuk keuntungannya atau marginnya mana sih
yang paling memberi kita margin terbesar untuk ininya, untuk setiap klasifikasi, kita bisa balik ke tabel kita di Excel di sini ya. Kita klik pada tabelnya, kita coba lihat, double klik pada Excelnya ya. Kita coba lihat di sini untuk sales amount. Kita coba lihat. Sales amount adalah total penjualan, yaitu unit price dikali quantity biasanya ya. Saya geser sedikit. Sales quantity kalau di sini ya, unit price dikali sales quantity, hasilnya adalah sales amount di sini ya. Akan tetapi di sini masih ada item discount amount ya, discount quantity dan return amount. Kita coba kurangi saja untuk sales amount-nya dengan cost-nya. Kita coba cari cost-nya di mana. Ini ada total cost. Jadi untuk penjualan berapa dikurangi biayanya atau cost-nya, itu adalah marginnya kita ya. Jadi kita buat saja satu measure. Kita sudah memiliki satu measure sales amount, total sales yang kita buat kemarin di sini ya. Total sales di sini. Kita coba buat lagi untuk total cost-nya di sini berupa measure, sehingga kita bisa mengkurangkan antara sales amount dengan total cost, yang hasilnya adalah margin kita atau keuntungan kita. Kita balik lagi ke visualnya, klik kanan pada Excel, new measure. Kita buat sekarang keuntungan atau margin ya. Oke, measure sudah ada, kita tulis saja di sini margin sama dengan, maaf, saya buat dulu untuk total biayanya. Total biaya akan sama dengan sum dari total cost ya. Total cost di sini. Untuk kurang tekan enter. Nah, si total cost di sini, total biaya kita pakai untuk mencari si marginnya ya. Jadi saya klik kanan lagi, new measure. Kita coba tulis ini total atau margin ya. Margin kan sama dengan total sales dikurangi dengan total biaya. Dan enter. Kita akan punya satu measure lagi namanya margin di sini ya. Ini ya, saya klik dan drag saja di sini. Nah, kita bisa tahu sekarang margin untuk tiap-tiap klasifikasinya ya. Jadi untuk margin di sini saya besarkan dikit. Untuk sangat murah ternyata marginnya cuman kecil juga. Nah, untuk barang yang murah masih relatif kecil juga. Nah, ternyata kita bisa tahu margin terbesar ada di barang dengan klasifikasi harganya adalah sedang-sedang atau berada di tengah, dengan marginnya adalah kurang lebih 2 miliaran ya. Total penjualan 3 miliar, marginnya adalah 2 miliar. Lumayan ini, hampir separuh lebih. Ya, ini hanya data dummy saja, hanya sebagai gambaran saja, bahwa ternyata dengan sedikit kreativitas kita bisa mendapatkan analisis yang mantap loh untuk data-data kita. Sedangkan dengan menggunakan Excel yang biasa kita masih sangat-sangat kesulitan untuk melakukan analisis seperti ini. Dengan Power BI kita gampang sekali, dan jangan salah juga, Excel juga bisa melakukan apa yang kita lakukan di Power BI di sini. Jadi untuk video tutorial setelah ini saya akan membuat satu tutorial mengenai persis apa yang kita buat di sini, akan tetapi dengan menggunakan Excel. Tertarik? Ya, subscribe dulu channel saya agar tidak ketinggalan video tutorial saya berikutnya ya. Oke, dari sini buat rekan-rekan yang jadi manajer pemasaran, jadi rekan-rekan yang jadi manajer penjualan atau manajer inventory-nya atau bagian gudangnya atau bagian dapurnya, bisa fokus saja di sini. Oh, margin kita terbesar di itemnya sedang-sedang saja, berarti kita bisa mencurahkan energi, sebagian energi kita difokuskan pada item dengan harga yang sedang-sedang saja. Sedangkan untuk yang marginnya rendah dengan transaksi rendah, kemudian marginnya rendah, bisa kita dongkrak dengan melakukan promosi di item-item tersebut dengan banyak cara ya. Monggo silahkan saja, itu bukan ranah saya adalah analisis data seperti ini ya. Terima kasih buat rekan-rekan, mudah-mudahan tutorial bermanfaat, terutama buat rekan-rekan yang tugasnya sehari-hari berkutat dengan analisis data. Bisa dilihat sendiri dengan menggunakan Power BI kita gampang sekali mendapatkan kesimpulan dari data-data yang kita punya, ketimbang kita hanya memiliki satu data seperti ini ya, yang jika kita lihat tabel seperti ini tidak banyak artinya, tidak bisa kita lakukan analisa, hanya transaksi harian saja seperti ini, tanpa kita tahu apa sih pola yang tergambar dari sini, dari konsumen kita,
Dengan menggunakan Power BI di sini, dengan menggunakan sedikit analisa, kita bisa mengetahui oh ternyata pola penjualan kita seperti ini, pola konsumen kita seperti ini. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.